Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang pembelajaran muatan pelajaran bahasa Sunda ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi, kita berdoa terlebih dahulu untuk keberkahan pembelajaran ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita akan memasuki pembelajaran bahasa Sunda. Nah, pembelajaran bahasa Sunda ya, muatan pelajaran bahasa Sunda kelas 3 masih semester ganjil. Pengajaran masih di pengajaran 3 Mikawano usum-usuman ya, yaitu Mikawano usum-usuman itu Mikawano usum-usuman ya, berarti masih mengetahui musim-musim ya, masih menjelaskan ataupun mengetahui musim-musim. Nah, lalu di sini masih di panggelar basa. Nah, di sini masih di panggelar basa ya, yaitu di bagian aksara D, E, jeung F. Nah, di sini banyak nih aksara ataupun bagian-bagiannya ya. Di sini sampai F. Nah, halamannya yaitu halaman 31 dan 33 ya. Anakku ya. Kita mulai dari halaman 31 dulu. Nah, di sini ya. Kita sekarang menggunakan kalimat parentah. Nah, berarti menggunakan kalimat perintah. Nah, sekarang menggunakan, kalau kemarin kan nulis ya, nuliskan kalimat parentah. Nah, kemarin menuliskan kalimat parentah. Nah, ini nama berarti menggunakan kalimat parentah. Nah, berarti menggunakan kalimat perintah. Nah, seperti itu ya untuk Indonesianya. Nah, di sini ieu dihandap aya sababaraha kalimah nu nuduhkeun kalimah parentah. Pek tengetan tuluy bacakeun sing bedas. Nah, berarti di sini di bawah ini ada beberapa kalimat yang menunjukkan kalimat perintah. Nah, berarti di sini ada yang menunjukkan kalimat perintah. Nah, nuduhkan itu menunjukkan ya, di situ awas. Berarti di bawah ini ada beberapa kalimat yang menunjukkan kalimat perintah. Nah, apa saja di sekarang? Pek tengetan tuluy bacakeun sing bedas. Nah, berarti silahkan ingat-ingat ya. Tengetan itu ingat-ingat. Nah, silahkan ingat-ingat, terus bacakan terus bacakan yang keras. Nah, berarti bacakan yang keras ya, bedas itu keras. Nah, di sini. Nah, berarti terus bacakan yang keras ya, di situ. Nah, contoh A, udang. Nah, berarti gitu. Udang berarti bangun. Nah, seperti itu. Lalu yang B, baca ku hidup. Nah, berarti menyuruh baca ku hidup. Nah, berarti baca sama kamu gitu, baca olehmu. Nah, berarti bisa seperti itu. Lalu yang C, gerak indit atuh. Nah, berarti di sini gerak indit atuh. Nah, berarti cepat pergi. Nah, cepat pergi ke sana gitu ya, cepat pergi ke sana. Gerak indit atuh itu cepat pergi ke sana. Nah, seru. Lalu yang D, tutupkeun pantona. Nah, berarti yang D itu tutupkeun pantona. Nah, pantona tadinya muka baik. Nah, berarti disuruh di sini tutupkeun pantona. Nah, berarti tutupkan pintunya. Nah, seperti itu ya maksudnya, tutupkan pintunya. Lalu yang E, pek bacakeun ku hidup sakali deui. Nah, berarti pek bacakeun ku hidup sakali deui. Nah, berarti seperti itu. Berarti di sini silahkan bacakan lagi ya, silahkan bacakan sama kamu sekali lagi. Silahkan bacakan sama kamu sekali lagi ya, seperti ini. Atau coba, pek itu bisa coba bacakan oleh kamu sekali lagi. Nah, seperti itu ya, bisa coba, bisa silahkan. Nah, tah kalimat
kalimat di luhur teh disebutna kalimat parentah. Nah, berarti itu kalimat-kalimat di atas ini ya. Berarti itu tah. Nah, berarti tah itu kalimat-kalimat di atas ini disebutnya kalimat perintah. Nah, seperti itu ya. Lalu sok ku hidep jieun kalimat seperti contoh di luhur. Nah, ieu mantong lah. Berarti sok itu berarti coba ya, bisa coba ya. Coba sama kamu ya, buat kalimat seperti contoh di atas. Nah, di luhur itu di atas ya. Nah, berarti tapi kalau untuk ini tidak lah, karena nanti di sini ya. Ininya apa namanya? Tugasnya. Nah, di sini pancen hidep. Nah, berarti ini enggak ya yang ini, tapi yang di sini nanti. Pancen hidep berarti tugas anjen atau tugas kalian ya. Pancen hidep itu. Atau catat oleh kalian atau catat oleh kamu. Boleh bisa. Pancen itu bisa tugas, bisa catatan ya, seperti itu. Nah, di sini hidep tangtu geus maham kalimat parentah. Ayeuna pek hidep jieun ya. Ayeuna pek hidep nyieun kalimat parentah di dumasar kana gambar-gambar ieu di handap. Nah, berarti di sini hidep tangtuna geus maham. Nah, di sini hidep tangtuna geus maham kalimat parentah. Nah, berarti di sini kamu pastinya. Nah, tangtuna itu pastinya ya. Kamu pastinya sudah memahami kalimat perintah. Nah, memahami ini di sini memahami. Mas ya, memahami ini memahami ya. Sudah memahami. Jadi berarti kamu pastinya sudah memahami kalimat perintah. Nah, lalu ayeuna pek hidep nyieun kalimat parentah dumasar karena gambar-gambar ieu di handap. Nah, berarti sekarang, nah ayeuna itu sekarang ya. Sekarang pek itu bisa coba ya. Sekarang coba kamu. Nah, sekarang coba kamu buat kalimat perintah dumasar itu berdasarkan. Nah, dumasar ini berdasarkan ya. Berdasarkan kepada gambar-gambar di bawah ini. Nah, karena itu berdasarkan kepada ya, karena itu kepada gambar-gambar di bawah ini. Nah, berarti seperti gambar ini, gambar ini, gambar ini, gambar ini, gambar ini. Nah, seperti itu ya. Berarti kamu pastinya sudah memahami kalimat perintah. Ayeuna coba sama kamu buat kalimat perintah berdasarkan kepada gambar-gambar di bawah ini ya, berdasarkan gambar-gambar di bawah ini, ataupun kanannya enggak ya, enggak itu juga enggak apa-apa. Berarti berdasarkan gambar-gambar di bawah ini ya. Satu itu lagi apa tuh gambar pertama, yaitu lagi apa, lagi tidur ya, tidur terus. Ini udah mencapai jam 7 pagi ya, masih jam 7 pagi masih tidur aja. Nih siapa nih yang tidur aja nih? Lalu yang kedua, ruangan kelas masih balatak atau masih belum bersih. Nih piketnya siapa nih? Ruang kelas nih ya. Lalu ada popoyan atau cucian ya. Cucian popoyan itu apa namanya ya? Cucian ya, cucian yang dijemur ya, jemuran ya. Popoyan itu jemuran. Nih ada jemuran nih ya. Karena di sini kayaknya mau hujan atau gimana, lagi mendung nih. Ini jemuran. Lalu yang keempatnya yaitu papan tulis yang sudah ditulis. Nah, lalu yang kelimanya itu ada buku di atas meja. Nah, bagaimana kalian menggunakan ataupun membuat kalimat perintahnya? Ya, Bapak sudah contohkan satu. Nah, di sini Bapak mencontohkan nomor 4. Nah, ternyata Bapak mencontohkan nomor 4 yang ini ya. Nomor 4 nih gambarnya. Tulisan anu dina bor pek tulisan anu dina bor pek ku hidep tulis deui di buku pancen. Nah, berarti tulisan anu dina bor pek ku hidep tulis deui ku buku pancen. Nah, berarti perintah ya. Berarti titah nulis deui. Nah, berarti suruh menulis lagi, suruh ditulis lagi ya di buku pancen, itu buku catatan ataupun buku tugas ya, seperti itu. Nah, berarti di sini tulisan yang ada di papan tulis coba
sama kamu tulis kembali di buku catatan ataupun buku tulis ataupun buku tugas ya. Di situ bisa jadi seperti itu pancen itu ya. Bisa buku tulis, bisa buku tugas ataupun buku catatan. Nah, pancen itu banyak artinya kalau ke bahasa Indonesia ya, seperti itu. Nah, berarti di sini tulisan yang ada di papan tulis, coba sama kamu tulis kembali di buku pancen, di buku tulis ya ataupun di buku catatan. Nah, seperti itu Bapak contohkannya. Lalu gambar nomor satu itu nomor hiji ya, itu gimana caranya kamu bikin kalimat. Nomor 2 kamu juga bikin kalimat, karena ini pertama yang satu itu masih tidur terus nih, suruh ngapa kalau tidur terus jam 7 itu ya, suruh diapain. Lalu yang kedua kelasnya masih berantakan, belum dibersihkan sama piketnya, itu gimana caranya ya, pakai bahasa Sunda. Lalu ada jemuran di sini, ini sudah sore ataupun lagi mendung di sini nanti ya, itunya keadaannya, cuacanya, jemurannya harus diapa gitu kan, terus diangkat. Nah, itu tulis pakai bahasa Sunda, suruh jemurannya diangkat bagaimana itu. Lalu yang keempat sudah yang ini Bapak. Lalu yang kelima ada buku di atas meja, itu bagaimana, apakah diambil ataupun dibaca, terserah itu ya, tapi nanti menggunakan kalimat bahasa Sunda ya, silahkan kalimat perintahnya ya, seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang pancen hidup. Nah, ini juga sama nih tugas kamu juga ya. Nah, di sini pancen hidup, ayeuna pek titenan contoh kalimat parentah dihandap. Nah, berarti pancen hidup itu tugas kamu atau tugas kalian, catat di buku tugas, boleh gitu. Catat sama kamu ya, boleh seperti itu. Ayeuna pek titenan contoh kalimat parentah dihandap. Nah, berarti sekarang coba perhatikan. Nah, titenan ini perhatikan ya. Awas nih, di sini titenan ini perhatikan. Nah, coba berarti sekarang coba perhatikan contoh kalimat perintah di bawah ini. Nah, di bawah ya, contoh kalimat perintah di bawah. Contohnya di sini hidup marentah Kak Nur supaya meresan kamarna nu pabalatak. Nah, ini kan soalnya ya. Hidup marentah Kak Nur supaya meresan kamarna nu pabalatak. Nah, kalimat perintahnya ya, kalimat parentahna. Nah, berarti kalimat perintahnya berarti kamu memerintahkan kepada Nur supaya merapihkan kamarnya yang pabalatak itu yang berantakan ya, yang berantakan. Nah, berarti kamu merintahkan kepada Nur supaya membereskan kamarnya yang berantakan. Nah, itu. Ini kalimat parentahna. Nah, berarti kalimat perintahnya seperti ini. Nur, cik beresan kamar teh ngarah teu pabalatak. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini kalimat perintahnya yaitu Nur, cik beresan kamar teh ngarah teu pabalatak. Nah, itu berarti Nur, coba rapihkan kamar itu ya, supaya tidak berantakan. Nah, seperti itu ya. Ngarah teu berantakan itu supaya tidak berantakan gitu ya. Berarti Nur, coba rapihkan kamar itu supaya tidak berantakan. Nah, seperti itu ya. Berarti kamu harus membuat kalimat perintahnya nanti di sini. Nah, di sini coba pek tuliskeun deui kumaha kalimat parentahna pigawe saperti contoh di luhur. Nah, berarti coba tuliskan kembali ya, tuliskan lagi ataupun tulis kembali kumaha itu berarti bagaimana kalimat perintahnya. Nah, berarti kumaha itu bagaimana ya, bagaimana kalimat perintahnya. Nah, pigawe seperti contoh di luhur. Nah, kerjakan seperti contoh ya, kerjakan seperti contoh di luhur. Nah, seperti di luhur itu di atas ya, kerjakan seperti contoh di atas.
coba nomor 1. Hidup marentah ka sodik supaya sasapu di buruan. Nah, berarti kamu memerintahkan ke sodik ya, kepada sodik supaya menyapu halaman ya, menyapu di halaman. Sasapu itu menyapu ya, menyapu di halaman ya, di buruan itu di halaman. Wah, menyapu di halaman. Berarti di buruan itu di halaman ya. Nah, di buruan itu di halaman. Lalu nomor 2 ataupun nomor kedua, hidup marentah kamira supaya meresan meja paragi diajarna nu pabalatak. Nah, berarti kamu memerintahkan kepada Mira supaya membereskan ataupun merapihkan meja tempat belajarnya supaya tidak babalatak, supaya tidak berantakan. Nah, berarti meja paragi diajarnya itu meja paragi itu diajar meresan meja pembelajarannya ya, ini paragi diajarnya itu meja pembelajarannya ya, meja belajarnya gitu, meja belajarnya dia itu seperti itu ya. Ya, meja belajarnya supaya tidak supaya apa namanya? Di sini hidup marentah kamira supaya meresan meja paragi diajarna nu pabalatak. Nah, berarti di sini kamu memerintahkan ke Mira supaya membereskan meja tempat belajarnya. Nah, paragi diajar itu tempat belajarnya yang nu itu kan yang berantakan. Nah, nu itu bisa yang berantakan ya, yang berantakan. Berarti tempat belajarnya. Ini paragi belajar itu tempat belajarnya boleh, ataupun meja belajarnya ya, belajarnya yang berantakan boleh, seperti itu diartikan seperti itu. Berarti kamu memerintahkan ke Mira supaya merapihkan meja belajarnya yang berantakan. Nah, seperti itu nomor 2. Lalu nomor katiluna nya, selanjutnya nomor katiluna, hidup marentah Dudi supaya mawakeun buku bahasa Sunda dina meja. Nah, berarti kamu, nah hidup dulu deh, hidup marentah Dudi supaya mawakeun buku bahasa Sunda dina meja. Nah, berarti kamu memerintah kepada Dudi supaya membawakan buku bahasa Sunda yang ada di atas meja. Nah, itu ya, yang ada di atas meja. Nah, kamu seperti apa nanti ya, buat seperti itu apa kalimat perintahnya. Lalu nomor 4, nomor kaopat. Nah, hidup marentah kasusi sangkan mareman televisi ari teu dilalajoanna. Nah, berarti kamu memerintahkan ke Susi supaya mematikan televisi atau TV yang tidak ditonton ya, yang tidak ditontonnya gitu. Ari teu dilalajoan teh yang tidak ditontonnya ya. Berarti dilalajoan teh ditontonnya. Nah, kalau mareman berarti dimatikan ya, dimatikan. Sangkan dimatikan televisinya ya, di sini dari awal. Kamu memerintahkan ke Susi supaya mematikan televisi yang tidak ditontonnya. Nah, berarti yang ditontonnya bagaimana nanti untuk bahasa parentahnya ya, bahasa Sunda parentahnya seperti itu. Lalu nomor 5, nu kalima, hidup marentah ka entin sangkan daek ngapalkeun. Nah, berarti kamu memerintahkan kepada entin supaya bisa ngapalkeun. Nah, supaya daek itu berarti mau ya, supaya mau ngapalkeun atau supaya mau mengapalkan ya, seperti itu. Nah, Bapak contohkan satu. Ternyata nomor 4 contohnya ya, yaitu berarti di sini Susi cik geura pareman televisi teh ari teu dilalajoan mah. Nah, berarti gitu ya kalimat perintahnya atau kalimat parentahnya. Susi cik geura pareman televisi teh ari teu dilalajoan mah gitu kan, berarti menyuruh, parentah itu menyuruh ya, perintah ya, artinya gitu, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini ya. Lalu sekarang bagian E, ngagunakeun kalimat pangajak. Nah, tadi kan kalimat perintah, sekarang mah kalimat pangajak ataupun ajakan ya, kalimat ajakan. Nah, bahasa Indonesia juga ada ya, ngagunakeun kalimat ajakan nih. Coba nih sekarang
pek ilo ku hidep kalimat-kalimat ieu dihandap tuluy bacakeun kalawan bedas. Nah berarti pek ilo nya di situ ada pek ilo. Nah artinya nih, coba lihat, ilo itu lihat ya, ternyata artinya lihat ilo itu ya. Coba lihat sama kamu. Nah ku hidep itu sama kamu biasa ya. Pek ilo ku hidep kalimat-kalimat ieu dihandap. Nah berarti coba. Nah pek itu bisa coba, bisa silahkan. Berarti coba ataupun silahkan lihat ya. Lihat sama kamu kalimat-kalimat di bawah ini. Nah coba lihat ataupun perhatikan. Ilo itu bisa lihat, bisa perhatikan ya. Coba perhatikan ataupun coba lihat ataupun coba perhatikan. Nah, ada dua nih ilo itu, bisa perhatikan, bisa lihat ya. Berarti coba perhatikan sama kamu kalimat-kalimat di bawah ini. Nah coba ya, berarti ya kalimat-kalimat di bawah ini. Tuluy bacakeun kalawan bedas. Nah berarti terus bacakan secara secara keras ya. Berarti tuluy bacakan secara keras ya. Kalawan bedas itu secara ya. Jadi secara keras. Nah seperti itu. Tuluy bacakan secara keras. Nah seperti itu. Nah bagian A nih ayeuna ya, bagian A berarti yang ke A ya. Urang kapangaosan yuk. Nah berarti urang kapangaosan yuk. Nah berarti di sini kita ke pengajian yuk, ataupun kita ke pengajian yuk gitu. Itu ngajak ya. Jadi kita ke pengajian yuk. Nah seperti itu. Lalu bagian B, jang rek milu ka imah Pak Haji Junaid. Nah itu jang rek milu ka imah Pak Haji Junaid. Nah itu berarti itu ngajak. Berarti jang rek milu ka imah Pak Haji Junaid. Nah berarti jang mau ikut ke rumah Pak Haji Junaid. Nah seperti itu ya. Berarti seperti itu. Lalu yang bagian C nih ya, yang bagian C, bareng yuk indit ke sakolana. Nah berarti ngajakan, iya ya, ngajak. Berarti bareng yuk indit ke sekolahan. Nah berarti sama-sama yuk pergi ke sekolahnya gitu. Sama-sama yuk pergi ke sekolahnya. Nah seperti itu. Lalu nomor bagian D, milu weh lah ka imah kuring. Nah, milu weh lah ka imah kuring. Nah berarti ikut sajalah ke rumah saya. Nah gitu, itu ngajak ya. Berarti ikut sajalah ke rumah saya. Nah milu itu ikut ya, ikut sajalah ke rumah saya. Nah seperti itu. Milu weh lah ka imah kuring teh berarti ikut saja ke rumah saya ya. Ikut saja ke rumah saya. Nah gitu, itu pengajak ya. Lalu bagian E, jalan ka dieu weh yuk gitu. Jalan ka dieu weh yuk. Nah ngajakanna berarti aya dua jalan tadi nate ya. Ya aya dua jalan atau pertigaan jalan. Berarti ngajak nih, jalan ka dieu weh yuk. Nah gitu. Jalan ka ditu gitu. Eta kalimat pengajaknya, jalan ka dieu weh yuk. Nah berarti jalan ke sini aja yuk gitu. Jalan ke sini aja yuk gitu kan, seperti itu. Nah ini udah paham ya. Berarti jalan ka dieu weh yuk berarti jalan ke sini yuk gitu. Jalan ke sini saja yuk. Nah, bisa seperti itu ya artinya. Lalu sekarang pek ayeuna jieun pancen hidep. Berarti tugas kalian ya di sini. Pek ayeuna jieun kalimat pangajak pigawe dina buku pancen hidep. Nah, berarti di sini coba sekarang buat berapa ini? Ternyata buat 5 ya. Berarti pek ayeuna jieun 5 kalimat pangajak pigawe dina buku pancen hidep. Nah, berarti di sini coba sekarang buat 5 kalimat pangajak, 5 ya, 5 kalimat pangajak, kerjakan di buku catatan atau buku tugas kamu ya, buku catatan atau buku tugas kamu ya, boleh di situ ya, atau buku tulis kamu. Nah seperti itu ya, buat ya 5 kalimat pengajak di sini ya, buat juga ini tugasnya. Nah sekarang nulis paragraf. Nah ini hiji deui nih ya, aksara nu hiji deui.
nulis paragraf, pancen hidup, tugas kamu ya di sini. Nah, berarti di sini sekarang nulis paragraf berarti menulis paragraf. Nah, ya sekarang menulis paragraf menggunakan bahasa Sunda. Nah, di sini pancen hidup. Nah, ya di sini pancen hidup. Nah, berarti tugas kamu. Nah, ieu dihandap, ieu aya gambar. Pek ku hidup jieun karangan saparagraf. Dumasar kana salah sahiji gambarna. Ulah poho ejaan jeung tanda bacana pigawe dina buku pancen. Nah, berarti ini di bawah ini ya. Ini di bawah ini ada gambar. Nah, sini ya, ieu dihandap ieu aya gambar. Berarti ini di bawah ini ada gambar ya. Sini. Pek ku hidup jieun karangan saparagraf dumasar kana salah sahiji gambar. Nah, berarti coba kamu buat karangan saparagraf, berarti karangan satu paragraf. Nah, saparagraf itu satu paragraf ya. Saparagraf itu satu paragraf. Nah, coba sama kamu buat karangan satu paragraf dumasar itu berdasarkan karena salah sahiji gambar. Nah, berdasarkan kepada salah satu gambar. Nah, berarti disuruhnya salah satu nih buat paragrafnya ya. Nih, alhamdulillah mudah nih. Ulah poho ejaan jeung tanda bacana. Nah, berarti jangan lupa ya. Ulah poho itu jangan lupa. Jangan lupa ejaan ataupun ejaan itu berarti tanda ya. Iya, ejaan itu ejaan ya sama dengan ejaan dan tanda bacana. Nah, berarti ejaan ataupun ejaan itu seperti kata-kata yang tepat ya, kata-kata yang tepat dan tanda bacana dan tanda bacanya ya. Jadi yang tepat tanda huruf-hurufnya gitu kan. Ulah poho ejaan dan tanda bacanya. Nah, berarti jangan lupa ejaan dan tanda bacanya. Nah, itu jangan lupa tanda bacanya itu model titik, koma itu harus diperhatikan ya. Ulah poho eta kudu digunakeun gitu ya. Kudu digunakeun ulah poho. Nah, lalu tanda bacana udah sebenarnya ya tanda bacanya. Lalu pigawe dina buku pancen. Nah, berarti kerjakan di buku catatan. Dikerjakan di buku catatan, jangan lupa ya, kerjakan di buku catatan. Kalau di buku paketnya tidak akan muat ataupun tidak akan mahi ya, tidak cukup gitu, tidak akan cukup ya. Tapi di sini gambar pertama yaitu gambar anak kecil yang sedang berada di toko akuarium ataupun toko ikan ya di situ. Sini boleh di toko ikan aja ya, di toko ikan hias. Nah, itu berada di toko ikan hias, berarti ada di pertokoan ikan hias ya, di tempat ikan hias gitu. Ya, ikan mas koki ataupun ikan apa di sini ada, ikan cupang juga ada di sini ya. Itu berarti seorang anak dan seorang pedagang yang ada di toko ikan ya, toko ikan hias tapi ini ya. Lalu yang kedua yaitu ada seorang anak dan tukang bakso ya di sini. Seorang anak lagi memesan bakso kepada tukang bakso seperti itu. Nanti kalian buat paragrafnya. Salah satu aja nih. Pilih ya nanti. Lalu yang kedua ada seorang bapak yang sedang pergi bekerja. Lalu ada seorang anak yang sedang membeli di toko sembako. Lalu ada seorang yang pedagang sembako ya, berarti di warung sembako ini ya, berada di warung sembako, tapi ada seseorang yang mau berangkat kerja ataupun pulang kerja ini ya boleh. Lalu anak kecil yang sedang membeli di toko sembako dan tukang warung sembakonya di situ ya. Kalian harus membuatnya salah sahiji ini. Lalu yang ketiga yang keempat itu berada di koperasi sekolah, ya. Berarti anak-anak sekolah lagi apa ada di koperasi sekolah ini, dan juga ada yang di sini ada yang berdagang ataupun melayaninya ya, seorang anak juga. Nah, berarti di sini koperasi sekolah dikelola oleh anak sekolah juga ya, seperti itu ya. Kalian
Silakan bagaimana cara membuat paragrafnya ya dengan menggunakan bahasa Sunda. Awas, ada bahasa Sunda. Bapak sudah contohkan satu gambar dan satu paragraf. Kamu nanti pilih salah satu ini ya, salah satunya ya. Bapak sudah mencontohkan satu, tapi ini jangan dicontek. Berarti kalau kamu sama gambarnya, kamu bagaimana cara membuat karangan paragrafnya ya. Bapak satu nih. Nah, ini Bapak itu gambar tukang bakso dan yang membeli bakso di situ. Nah, contoh di sini paragrafnya ya. Boleh berapa? Minimal Bapak ingin 3 kalimat minimal ya. Itu minimal 3 kalimat ya. Nah, di sini Bapak nih. Aya hiji budak keur meuli bakso ngaranna Asep. Nah, tukang bakso ngaranna Usep. Nah, Asep meuli bakso ka Mang Usep. Ku Mang Usep basona dijieunkeun. Tuluy diberekeun ka Asep. Nah, Asep atoheun pisan basona geus jadi. Nah, Asep nyampurkeun kecap rada loba, saos jeung sambelna saeutik. Nah, Asep ngadahar bakso di tempatna. Bakso Mang Usep cek Asep ngeunah pisan di daharna. Nah, seperti itu. Ngeunah pisan di mamna ataupun gitu ya kalau bahasa Lemosnya. Tapi ini di daharna ya. Ngeunah pisan di daharna. Nah, seperti ini. Ini paragraf Bapak ya contohnya. Kamu kalau mau gambar ini juga nggak apa-apa, tapi harus beda daripada paragraf Bapak ini ya. Contoh paragraf Bapak boleh kalau kamu memilih gambar tukang bakso ini yang lagi bakso, ataupun yang lagi ini pilih salah satu dari 4 ini ya, jangan semuanya, pilih salah satu. Nah, berarti gambar tukang bakso di situ itu Bapak yang mencontohkannya. Berarti aya hiji budak keur meuli bakso ngaranna Asep. Nah, berarti ada satu anak yang lagi membeli bakso namanya Asep. Nah, tukang bakso ngaranna Usep. Nah, berarti tukang baksonya namanya Usep. Nah, Asep meuli bakso ka Mang Usep. Nah, berarti Asep membeli bakso ke Mang Usep. Nah, pada Mang Usep. Ku Mang Usep baksona dijieunkeun. Nah, lalu ku Mang Usep sama Mang Usep baksonya dibuatkan. Nah, tuluy diberekeun ka Asep. Nah, berarti tuluy itu berarti terus dikasihkan kepada Asep. Nah, Asep atoheun pisan baksona geus jadi. Nah, berarti Asep bunga ataupun seneng banget itu bunga banget atau bunga sekali gitu, ataupun bahagia sekali lah ya. Asep bahagia sekali baksonya sudah jadi. Nah, baksonya sudah jadi nih Asep ya yang dipesan itu. Lalu Asep nyampurkeun kecap rada loba, saos jeung sambelna saeutik. Nah, berarti Asep mencampurkan kecapnya agak sedikit banyak ya, agak banyak gitu. Rada loba itu agak banyak ya. Asep nyampurkeun ataupun mencampur kecap ya, atau menuang kecap, bisa menyampurkan itu menuang ya. Asep menuang kecap agak banyak ya, rada loba itu agak banyak ya, agak banyak. Lalu saos jeung sambalna saeutik. Nah, berarti saos dan sambalnya sedikit. Nah, berarti Asep itu meracik itu meraciknya itu saeutik ya, saos jeung sambalna nggak banyak-banyak nih, karena Asep juga masih anak-anak model gitu ya. Nah, saos jeung sambalna saeutik. Nah, berarti saos dan sambalnya sedikit. Asep ngadahar bakso di tempatna. Nah, berarti Asep memakan bakso di tempatnya ya, tidak dibawa pulang dibungkus itu ya, tidak dibungkus. Nah, berarti Asep memakan bakso di tempatnya. Bakso Mang Usep cek Asep ngeunah pisan di daharna. Nah, bakso Mang Usep kata Asep. Nah, cek Asep itu berarti kata Asep enak banget ya, atau enak sekali dimakannya. Nah, kata bakso Mang Usep ya, bakso Mang Usep ya. Jadi bakso Mang Usep kata Asep enak sekali dimakannya ya. Ngeunahnya itu enak ya, ataupun ngeunah itu enak ya, enak sekali, enak pisan itu enak sekali dimakannya. Nah, di daharna itu dimakannya ya, seperti itu ya. Jadi
Nanti kalian bikin paragraf salah satu gambar ini ya. Jangan semuanya, salah satunya aja nggak apa. Silahkan. Nah, terima kasih ya atas perhatiannya. Berarti pembelajaran sekarang sudah selesai. Dan terima kasih atas kesabaran dan keikhlasannya ayah bunda selama PJJ ini ya. Semoga segera bertemu kembali ya di kelas-kelas dengan kondisi normal. Jadi setiap hari ada di kelas ataupun di sekolah seperti itu. Nah, tugas-tugas tadi bukan boleh ya, tugas-tugas tadi dipotokan kepada WA ataupun Telegram Bapak ya, dipotokan. Tadi ada berapa tugas nih, berarti nih kembali dulu sebelum ini ya. Sebelum ini nih tugasnya nih. Nih, pertama membuat kalimat perintah. Ini semuanya ya, gambar ini semuanya. Tapi nomor 4 Bapak sudah contohkan. Boleh boleh seperti Bapak ya, boleh untuk seperti Bapak ya nomor 4. Tapi kalau untuk 1 2 3 5 itu kalian buat sendiri kata-kata bahasa Sundanya ya, contoh perintah bahasa Sundanya. Lalu yang kedua yaitu tentang membuat kalimat juga ya, membuat kalimat perintah ya, membuat kalimat perintah tapi dumasar ataupun berdasarkan 1 2 3 5. Nah, seperti ini ya, berdasarkan kalimat-kalimat di bawah ini ya, kalimat-kalimat perintah ini ya. Seperti kalimat-kalimat di bawah ini buat ke dalam kalimat perintahnya seperti itu. 1 2, udah 2, lalu membuat 5 kalimat pengajak. Nah, membuat 5 kalimat pengajak. Nah, jangan ada yang jangan yang ada di sini ya, harus kalian sendiri ya, kalimat sendiri. Jangan yang ada di sini ya. Jangan sampai sama dengan yang ada di sini ya, yang ada di sini jangan sampai sama. Lalu satu lagi membuat paragraf. Nah, ini membuat paragraf ya. Kalian membuat paragraf salah satu gambar, pilih salah satunya. Jangan empat-empatnya ya, salah satunya saja. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa difotokan atau di WA ke Bapak ya. Dipoto di WA ataupun di Telegram boleh. Itu ya. Boleh di WA, boleh di Telegram. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, kita berdoa dengan membaca Qur'atul Majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.